Jangan lupa subscribe, like, and share. Masuki rukun yang keberapa tuh? 4 ya. Rukun yang keempat wa qiraatul Fatihah. Ini membaca Al-Fatihah. Jadi Al-Fatihah ini termasuk rukun qauli ya. Rukun qauli, rukun yang diucapkan. Ya, rukun yang diucapkan itu ada 4 ya. Jangan sampai menganggap hanya Al-Fatihah. Kemarin yang kita bahas yaitu takbiratul ihram dengan permasalahan-permasalahan yang kita bahas. Ya, harus diperhatikan sebagaimana kita memperhatikan Al-Fatihah, ya takbiratul ihram juga sama. Ya, jangan sampai yang panjang dipendekkan, yang pendek dipanjangkan, membuang huruf dan sebagainya. Nah, itu bisa membatalkan kemarin kita bahas. Nah, Al-Fatihah terlebih lagi, ya. Takbiratul ihram yang pertama, yang kedua Al-Fatihah, yang ketiga nanti menyusul, yakni tahiyat akhir atau tasyahud akhir, dan yang keempat salam. Ya, salam yang pertama, yang kedua sunnah. Nah, ini empat-empatnya harus diperhatikan nih huruf-hurufnya itu. Wa qiraatul Fatihati wa bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim ayatun minha. Jadi Al-Fatihah di sini ya termasuklah bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu termasuk ayat daripadanya. Jadi bismillah bagian daripada Al-Fatihah. Dalam mazhab Syafi'i ini tegas nih ya masalah ini. Jadi bismillah ya dijaharkan dalam salat jahriyah, dikeraskan dalam salat jahriyah maghrib, isya, subuh, disirkan dalam salat sirriyah, salat zuhur dengan asar. Nanti kita bingung, ngapa pula di Makkah tak kedengaran bismillahnya? Nah, disirkan. Ya, karena di sana mengutip pendapat Imam Hambali, sunnah disirkan. Ya, adapun kita dijaharkan dalam salat jahriyah, ya maghrib, isya, subuh, disirkan dalam salat sirriyah. Nah, dikatakan min arkanis salati qiraatul Fatihah, termasuk rukun salat adalah membaca Al-Fatihah liqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Ya, berdasarkan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis sahih ini. Apa kata Nabi? La salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Ya. Kata Nabi, tidak ada salat. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihatul kitab, yaitu Al-Fatihah. La salata, ulama menyatakan la tasihhu, tak sah salat. Ya, orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Nah, kemudian dikatakan liman, bagi siapa? Siapa nih man nih? Man di sini sama. Ya, kita makmum apalagi imam. Ya, ini mazhab Syafi'i jelas ini ya. Maklumlah sekarang ini banyak macam-macam masuk mazhab. Dia nanti nyampaikan di medsos lah, di brosur pengajiannya lah. Makmum tak perlu baca Al-Fatihah. Nah, gitu. Kita tidak. Ya, makmum wajib baca Al-Fatihah. Ya, baik salat jahriyah maupun sirriyah. Nah, kemudian diperkuat lagi dalam riwayat yang lain, Nabi SAW bersabda, la tujzi'u salatun la yaqra'ur rajulu ya fiha bi Fatihatil kitab, ya. Rawahu Daruqutni. Tidak memadai, artinya belum cukup. Ya, la tujzi'u itu belum cukup salat. Ya. Orang yang tidak membaca padanya Fatihatul kitab. Nah, belum memadai, berarti belum cukup alias tidak sah. Ya. 2 hadis ini sudah cukup. Hadis yang kedua, perawinya Daruqutni, yang mengeluarkan hadis ini Daruqutni,
sanadnya sahih. Ya, sanad dikatakan sahih. Ibnu Hibban berkata dan Ibnu Khuzaimah dalam kitab sahihnya. Ya. Jadi hadis sahih itu bukan hanya Bukhari Muslim. Ya, Daruqutni juga ada hadis yang sahih. Dalam hadis yang lain juga dipertegaskan oleh Nabi SAW. Ditambah lagi nih ya, pakai hadis terusnya. Apa kata Nabi? Ummul Quran iwadun min ghairiha. Maaf, an ghairiha. Ummul Qurani iwadun an ghairiha. Ummul Quran itu, Al-Fatihah itu sebagai pengganti yang lain. Surah-surah yang lain. Artinya, Al-Fatihah itu sudah memadai. Sekalipun tidak membaca surah. Itu maksudnya. Dialah pengganti surah yang lain. Artinya sudah cukup dengan Al-Fatihah. Walau tidak membaca yang lain. Walaysa ghairaha minha iwadan. Dan tidaklah yang lain itu bisa menggantikan Al-Fatihah. Itu kuat Al-Fatihah ini. Karena dikatakan Ummul Quran atau Ummul Kitab. Jadi Al-Fatihah 30 juz itu, maaf, 30 juz itu dikaji, maknanya termaktub dalam Al-Fatihah. Saya salat, rakaat pertama surah Al-Baqarah, rakaat keduanya Ali Imran. Sah tak? Mana sah kalau tak ada Al-Fatihah? Padahal dua surah ini kalau digabung tu 5 juz saja. Ya, hampir 5 juz. Digabung tu berapa jam salat? Tak sah masih kalau tidak ada Al-Fatihah. Tetapi kalau kita salat hanya Al-Fatihah saja, walaupun salat subuh tak pakai surah, sah tak? Cuman makmum lari. Makmum bertanya, imam tak hafal surah. Cuma ini pembahasan biar kita tahu betapa kuatnya Al-Fatihah itu. Makanya orang banyak kirim Al-Fatihah kepada orang-orang yang telah kembali kepada Allah. Kenapa Al-Fatihah? Timbangannya berat. Ya. Kalau tidak mampu kita tahlilan, kirim Al-Fatihah saja. Maka dunia tariqah itu semuanya zikirnya banyak pakai Al-Fatihah Nabi, Fatihah wa sahabat, wali-wali Allah, guru-guru, sampai orang tua pun di Al-Fatihah kan. Nah, berat timbang Al-Fatihah itu. Ya. Bahkan sahabat meruqyah pakai Al-Fatihah. Sahabat meruqyah pakai Al-Fatihah, sembuh. Abu Sa'id Al-Khudri dengan rombongannya istirahat pada satu tempat, tiba-tiba datang orang kampung, orang pedesaan, bertanya, di antara kalian adakah yang bisa mengobati pimpinan kami, kepala desa kami, kepala suku? Kata Abu Sa'id, ya insyaAllah kita coba. Pergilah, Al-Fatihah dibacakannya. Ya, kakinya bengkak, digigit kalajengking. Berapa hari sudah. Nah, dibaca Al-Fatihah, sembuh. Kemudian diberi hadiah 20 ekor kambing. Oh, mahal betul. Orang ikhlas, biarlah mau 20 kambing. Dia senang, kakinya sembuh. Kepala suku lagi, kaya lah tu. Ya, akhirnya dia tak berani makan, tak berani diambil makan itu daging sebagai upah itu kambing itu, karena belum ada penjelasan dari Nabi SAW. Boleh tak ngambil upah dari meruqyah itu? Tak berani dia menyentuh kambing itu. Tunggu, kata Abu Sa'id, sampai kita ketemu dengan Nabi SAW. Ketemu dengan Nabi, tanya, ya Rasulullah, aku meruqyah orang yang sakit sembuh dengan Al-Fatihah. Lalu aku diberi kambing nih sebanyak ini. Bolehkah aku ambil? Kata Nabi, dari mana kau tahu Al-Fatihah sebagai penyembuh? Diam ya Abu Sa'id, diam dia. Dia bira'i dengan pandangan dia sendiri saja. Nabi pun tersenyum. Kata Nabi, berapa kau diberi upah? Itu kambing di depan tu banyak. Kalau memang masih ada, beri aku separuh, kata Nabi. Nabi minta juga. Di situlah perbuatan Nabi itu dapat dipaham sama sahabat, berarti boleh ya menerima upah dari
ruqyah. Yang tak bagus tu kok menentukan. Ya, jangan Pak, berdasarkan hadis ini kita pun tetapkan berapa upah ni? 20 ekor kambing. Kenapa begitu? Ada hadis Nabi katanya. Udah. Pakai hadis Nabi pula itu mencari untung dia. Itu orang memberi tak ditentukan, dia ikhlas, dia gembira karena sembuh. Jadi kalau kita menentukan tak layaklah, tak etis gitu. Ya, kita lakukan saja apapun sebagai imbalan diberi, alhamdulillah. Begitu kita metode ikut Nabi itu begitu. Ya. Ya. Lanjut lagi ya. Rawahul Hakim. Jadi hadis tadi itu riwayat Imam Hakim. Bahkan dikatakan syarat daripada Imam Bukhari Muslim. Hadis yang itu. Bukan perawi Imam Muslim tapi syarat orang-orangnya, perawinya itu yang biasa dipakai oleh Imam Bukhari dan Muslim. Imam Syafi'i juga mengeluarkan hadis ya, bahwa Nabi melihat orang salat begitu jelek sekali salatnya. Ya, kemudian Nabi berkata kepada orang tersebut, "Fakabbir tsumma qra' bi ummil kitab." Kata Nabi, takbirlah kemudian bacalah ummul kitab. Nah, berarti orang itu salat tak betul. Nabi meluruskannya. Pertama takbir, kemudian baca ummul kitab. Ya. Jadi ini dalil secara zahir menunjukkan wajib baca Al-Fatihah. Imam Nawawi dalam kitab Ar-Rawdahnya disebutkan, bismillah ini adalah ayat yang sempurna pada awal Al-Fatihah. Jadi dibahas nih, bismillah adalah ayat yang sempurna dari awal Al-Fatihah tanpa khilaf. Ya, tanpa khilaf daripada ulama. Nah, beliau menyatakan bahwasanya ini dihujahkan oleh ulama. Bahkan ada Nabi menganggap bismillah itu bagian daripada Al-Fatihah. Nanti insyaAllah pertemuan akan datang, kita akan perjelas perbedaan pandangan mazhab tentang bismillah. Ya, sekilas nih ya, sekilas. Imam Syafi'i wajib baca bismillah dalam Al-Fatihah. Dijaharkan dalam salat jahriyah, disirkan dalam salat syirriyah. Adapun Imam Hambali ya, dengan Imam Hanafi, beliau berpendapat bismillah pun wajib dibaca, cuma sir, dipelankan. Dan juga ada riwayat. Ya, ada riwayat. Nanti saya sampaikan. Nah, kemudian yang agak berbeda ni Imam Malik. Imam Malik berpendapat bismillah bukan bagian daripada Al-Fatihah. Jadi disir pun tidak. Ya, dipelankan punya tidak. Langsung baca alhamdulillah. Apa gini memang ada-ada? Tidak juga. Dia punya dasar dari hadis Nabi SAW. Nanti masalah ini agak panjang sedikit. Yang akan datang lagi kita bahas. Ya, yang penting kajian awal ini bahwasanya Al-Fatihah wajib dan termasuk Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi kalau seandainya kita salat tidak baca bismillah dalam mazhab Syafi'i belum cukup. Ya, belum cukup dia. Dianggap batal. Nah, jadi saya jelaskan lagi supaya pembahasannya lebih jelas, hadis berikutnya dari Nabi SAW. Ya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Rasulullah bersabda, apa kata Nabi? Idza qara'tumul hamdu. Ya, ya. Idza qara'tumul hamdu, apabila kalian membaca alhamdu, maksudnya Al-Fatihah. Jadi Nabi bilang alhamdu itu maksudnya Al-Fatihah, bukan dimulai dengan alhamdulillah. Nah, itulah pandangan Imam Malik itu begitu. Nabi nyuruh alhamdu berarti dimulai dengan alhamdulillah tanpa bismillah. Kita tidak begitu. Ini hadis belum selesai ini. Memang ada hadis yang lain tapi maknanya sama dengan ini. Saya ulangi, idza qara'tumul hamdu faqra'u bismillahirrahmanirrahim. Nah, kan jelas. Apabila kalian membaca alhamdu maksudnya surah Al-Fatihah, maka bacalah bismillahirrahmanirrahim.
Rahim. Jadi kalimat alhamdulillah itu maksudnya surah Al-Fatihah, bukan baca alhamdulillah mulainya. Nah, yang jelas Nabi mempertegas lagi, faqra'u bismillahirrahmanirrahim, bacalah bismillahirrahmanirrahim, innaha ummul Quran. Nah, Nabi bilang nih, sesungguhnya dia ummul Quran. Mana tu? Al-Fatihah ummul Quran. Tapi ingat, di dalamnya baca juga bismillahirrahmanirrahim. Jelas tu dah. Wa ummul kitab, dia ummul kitab. 30 juz maktub di dalam maknanya Al-Fatihah. Yang ketiga kata Nabi, wa sab'ul mathani, dia termasuk 7 ayat yang diulang-ulang. Kan kita ulang-ulang baca ni. 4 rakaat 4 kali. 3 rakaat 3 kali. 2 rakaat tarawih 20 rakaat. Dia ulang-ulang, itu maknanya terus ulang-ulang. Nah, Nabi bilang sab'ul mathani. Allah juga bilang, kudatangkan kepada kalian sab'ul mathani. Sab'ul mathani 7 ayat yang diulang-ulang. Kalau bismillah tidak dibaca, tak sampai 7. Dia hanya 6 saja. Maka bismillah dibaca. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat pertama. Dan nanti buka Al-Quran, pulang ke rumah buka. Ada enggak? Angka 1. Ada angka 1. Kalau surah berikutnya tidak ada angka 1, bismillahnya. Hanya Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Angka 1. Alhamdulillahirabbil alamin. 2. Ar-Rahmanirrahim. 3. Maliki yaumiddin. 4. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 5. Ihdinas siratal mustaqim. 6. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 7. Pas 7. Kalau ini bismillahnya tak disebutkan, berarti cuma 6. Maka tidak sah. Ya, tidak sah. Bagaimana ini? Ulama berpendapat begini, kalau kita berada di tempat yang memang bermadzhab tidak baca bismillah, tetap dianggap sah, karena kita mauquf mengikuti yang ada di daerah tersebut. Ya. Nah, tapi mereka, kalau mereka datang ke Indonesia, pakai bismillah, dia pun menyesuaikan. Nah, ya, yang susah nih, yang belajar di sana bawa ke sini hilang bismillah. Coba lihat di Mesir tu, ya, jamaah-jamaah kita itu, orang Indonesia yang belajar di sana, tetap diarahkan. Kamu dari mana Indonesia? Diarahkannya mazhab Syafi'i. Biar pulang tidak bawa fitnah. Ini yang susahnya, belajar ikut mazhab lain, pulang ke rumah diterapkannya. Dah habis timbul fitnah. Ya, nah saya juga begitu, jamaah saya di Kampung Arang itu Kertak Kuning, pergi haji, dia biasa imam, pergi haji, tapi dia bukan ustaz, tapi biasa imam, tarawih dan sebagainya, guru sekolah. Ya, begitu berangkat ke Mekah, haji kan 41 hari, lumayan tuh, disimaknya banding di Madinah, tak pakai bismillah kata dia, di Mekah pun tak pakai bismillah. Ini dua ini kota besar Islam, kelahiran Nabi sama tempat wafat Nabi ini. Dia pikir begitu kan? Bagaimana mungkin dia keliru? Pasti dia yang benar. Itulah pendapat dia begitu. Begitu pulang ke Kampung Arang, langsung hilang bismillah. Ributlah jamaah. Itulah, jadi ribut. Kenapa? Ibadah ikut-ikut tak pakai kitab. Inilah akibatnya. Ya. Habislah ribut. Selama ini pakai bismillah lalu hilang. Akhirnya lambat laun tak muncul lagi di masjidnya. Kan itulah nama saya katakan fitnah. Lambat laun orang tak senang ayatnya, dah jadi omongan, dia pun masa tersinggung tak muncul lagi ke masjid. Ini ibadah ini mau pandai-pandai kita menimbangnya. Ya, jangan sampai menurut selera kita ini. Ya. Saya lihat Abdurrahman Sudais
Imam Masjidil Haram itu. Waktu diundang di Istiqlal, saya simak, saya buka lagi video itu di YouTube itu. Bismillah lantang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Baca bismillah saya bilang. Itu orang paham begitu. Dia datang ke Indonesia, dia tahu Indonesia mayoritas mazhab Syafi'i, dia tidak mau timbul fitnah. Kita juga begitu, jangan timbulkan fitnah. Nah, ya kita pandai menyesuaikan. Imam Syafi'i pergi ke Kufah tak pakai kunut. Orang tanya, kenapa tak pakai kunut? Di sini imam kalian, Imam Abu Hanifah tidak memakai kunut dan aku menghargai pendapat dia. Masya Allah. Ulama besar Pak begitu. Kita ulama kecil pun bukan. Dah berani ngubah-ngubah dah. Itu timbul fitnah jadinya. Jadi kita harus bijaksana dengan ilmu itu insya-Allah. Ya. Baik jemaah sekalian, jadi itu dulu gambarannya bahwasanya hadis yang terakhir ini menggambarkan jelas sekali Nabi perintahkan baca bismillah ya, dan juga itu ayat 7 ayat kata Nabi. Salah satu dibuang berarti kurang. Inilah dikatakan pendapat yang kuat dalam mazhab Imam Syafi'i. Kemudian kalau dibandingkan nih, dibandingkan hadis dibandingkan Al-Quran, kata ulama ahli qiraat, maka Al-Quran lebih kuat kena bukti otentik. Al-Quran tu sahabat yang buat tu, itu Mushaf Utsmani ya, konsensus sahabat, maka dibuatlah kitab Al-Quran itu. Masya Allah, disepakati Bismillahirrahmanirrahim, angka 1 dikasih ayat pertama. Oh ini kuat kata ulama. Kok menurut ahli qiraat kuat, wajib baca bismillah. Kok surah yang lain bismillahnya kosong, hanya bismillah saja. Nah, jadi Al-Quran tu bukti yang tak terbantahkan. Walaupun Arab Saudi di sana mencetak, mana berani tak memberi angka 1 pada bismillah, tak berani dia. Ingat, 1 huruf hilang udah berbahaya dah Al-Quran ni. Jadi kita tak meyakini 1 huruf pun bermasalah iman kita. Seandainya alif lam mim kita buangkan, Al-Baqarah tu 3 huruf kita buang, kafir dah. Jangan main-main dengan Al-Quran. Jadi kita harus imani seluruhnya tanpa membuang 1 huruf sekali pun. Baru betul iman kita. La raiba fihi hudan lil muttaqin. Tak ada keraguan di dalamnya bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik jamaah, sekira cukup sampai di situ dulu, sebagian nanti kita bahas pertemuan akan datang. Jadi jamaah ini harus tahu betul ya, perbedaan sekarang tak bisa lagi, harus ada perbandingan mazhab. Oh ini mazhab Syafi'i begini, mazhab ini begini, biar kita luas ilmu. Kita berada di masjid yang tak pakai kunut, kita bahas ni, ikut saja, kena ada ilmunya. Dia tidak membatalkan kalau tak pakai kunut dan sebagainya. Jadi bismillah juga begitu, terjadi khilaf ulama. Ya. Dulu pernah saya sampaikan, ya, orang masih hidup nih. Ya, Pak Haji Sagiman nih di masjid nih, Betul Rahim. Itulah dibilang kami pertemuan di hotel, ramai berkumpul. Begitu mau Jumat dibawa ke masjid Mujahidin. Kena ramai peserta ni, bawalah rombongan. Satu Betul Sibau tu bilang kami kepinginlah salat di Masjid Raya Mujahidin. Pergilah sama rombongan beliau tu. Begitu dengar tak pakai bismillah. Waktu itu tak pakai bismillah tu. Bismillahnya hilang. Alhamdulillahirabbil alamin. Selesai salat Jumat, dia bertanya sama Pak Haji itu. Orang Betul Sibau. Kenapa tak pakai bismillah? Pakai, cuman disirkan pelan-pelan. Oh, kenapa disirkan? Itulah pandangan dia. Ilmu dia begitu. Aku ni bingung kata dia, ngapa kak bismillah tu ditapuk-tapuk kan kata dia. Ditapuk-tapuk. Jadi dimusuh pula bismillah tu kata dia. Astagfirullah. Itu orang kampung Pak. Ya. Orang kampung tu ngomong apa dia gitu. Itulah jadi fitnah namanya. Kita di sini ngerti lah, orang belajar ngerti. Kalau tak pernah belajar bingung dia. Selama ini pakai bismillah. Tiba-tiba hilang bismillah. Itulah
maka kita berusaha beribadah menghindari fitnah. Itu fitnah.